Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riko adalah seorang lelaki berusia 25 tahun. Ia dikenal ramah dan penuh kasih sayang. Meski ia memiliki pekerjaan yang baik sebagai seorang guru, hidupnya terasa hampa. Riko selalu merasa ada yang kurang, dan ia mendambakan seorang istri dalam hidupnya. Suatu hari, saat menghadiri sebuah hajatan di rumah tetangga, Riko bertemu dengan seorang wanita cantik, sekaligus tamu di situ. Ia bernama Dira. Dira kala itu menarik perhatian Riko dengan hijabnya yang anggun dan senyumnya yang menawan, dan ia murah senyum. Tak sengaja mereka kala itu diperkenalkan oleh seorang temannya, dan mereka berdua akhirnya berbincang-bincang. Dan Riko merasa ada sesuatu yang kuat di antara mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai sering komunikasi hingga akhirnya jatuh cinta pada Dira. Namun, ada satu hal yang Riko tidak ketahui tentang Dira. Ia adalah seorang waria. Dira lahir sebagai seorang lelaki tulen. Tetapi ia telah menjalani proses transisi dan berusaha hidup sebagai wanita. Dia menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Takut jika Riko dan semua orang akan menjauh jika mengetahui kebenarannya. Setelah berpacaran selama 5 bulan, Riko akhirnya melamar Dira. Dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan, Dira menerima lamaran itu, dan mereka segera merencanakan pernikahan. Riko percaya bahwa cinta mereka akan mengatasi segala rintangan. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana. Teman-teman dan keluarga berkumpul untuk merayakan cinta yang mereka miliki. Riko merasa bahagia dan bangga bisa menikahi Dira, wanita yang dicintainya. Namun, di dalam hati Dira ada ketakutan yang mendalam. Dia khawatir Riko akan menolak dirinya setelah mengetahui kebenaran. Setelah pernikahan, malam pertama pun tiba. Riko membawa Dira kembali ke rumah keluarganya, dan mereka dengan perasaan berdebar-debar. Tak lupa, keluarga Riko sudah menyiapkan sebuah kamar yang dihias dengan romantis. Riko sangat bersemangat untuk menghabiskan malam itu bersama istrinya. Namun, Dira tampak gelisah ketika mereka berada di dalam kamar. Riko mencoba menciptakan suasana romantis dengan menyalakan lilin dan mematikan lampu. Ketika tangan Dira diraba Riko untuk yang pertama kalinya, seketika itu Dira berpaling dengan berbagai alasan. "Dira, aku sangat mencintaimu. Mari kita habiskan malam ini bersama," kata Riko dengan lembut. Namun Dira tersentak dan segera menjauh. "Maafkan aku, Riko. Aku belum siap karena aku sedikit lelah," ucapnya, dan alasan itu pun berkepanjangan hingga berhari-hari. Sontak merasa Riko kecewa terhadap Dira. Hari-hari berlalu, dan Riko semakin merasa tertekan. Setiap kali Riko mengajak Dira untuk bercinta, Dira selalu mengalihkan perhatian atau menciptakan alasan lain. Riko merasa ada yang tidak beres, dan rasa curiga mulai menggerogoti hatinya. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Dira darinya. Suatu malam, Riko memberanikan diri untuk bertanya langsung. "Dira, boleh aku bertanya sesuatu kepadamu? Tadi di tempat cucian, aku melihat sebuah celana dalam seorang laki-laki. Itu punya siapa ya? Karena aku tidak pernah punya dalaman dengan warna seperti ada di cucian itu." Sontak Dira kaget dan berkeringat dingin mendengar Riko bertanya seperti demikian. "Dira, ada apa sebenarnya? Kenapa kau selalu menolak? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" tanyanya dengan penuh harap. Dan akhirnya Dira berulah lagi dengan menjawab, "Oh, itu punya adikku laki-laki. Tak sengaja koper yang aku bawa itu punya adikku, Anton. Mungkin gak sengaja aku bawa, Tiko."
Selang beberapa hari, tak sengaja ketika Dira mandi, Tiko sedang membetulkan sebuah lampu yang ada di kamarnya. Ketika Tiko ada di atas, tak sengaja Tiko melihat Dira mandi, yang terlihat di sebuah celah kaca kecil di sana. Dengan seksama, Tiko melihat istrinya itu mandi. Hasil sebuah peristiwa yang membuat Tiko pingsan, karena merasa ada yang aneh. Seketika itu, pintu kamar mandi Dira langsung didobrak oleh Tiko. Dan di sanalah semuanya terbongkar. Dira terdiam, wajahnya memucat. "Riko, ada sesuatu yang harus aku katakan. Kau sekarang melihat sebuah kenyataan yang sebenarnya, Tiko. Aku bukanlah seorang wanita seutuhnya. Aku terlahir sebagai laki-laki," ungkapnya. Suara Dira hampir putus. Riko terkejut. Kata-kata Dira bagaikan petir di siang bolong. Dia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, dia merasa dikhianati. Di sisi lain, cinta yang dia rasakan kepada Dira tidak mungkin diabaikan. "Ternyata kau telah membohongiku selama ini. Ternyata kau hanya seorang waria. Ternyata kau memang seorang lelaki tulen. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" "Maafkan aku, Riko. Aku takut kau akan menjauh dariku. Aku ingin hidup sebagai wanita dan dicintai seperti wanita pada umumnya," jawab Dira dengan air mata yang mengalir di pipinya. Riko sontak terdiam, merenungkan semua yang baru saja dia lihat. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya. "Maafkan aku, Tiko. Itulah kenapa aku selalu menolak jika setiap kali kamu menyentuhku." Setelah Riko mengetahui bahwa Dira adalah seorang waria, dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ketika Dira dengan penuh harap mengungkapkan kebenaran tentang identitasnya, Riko merasa hancur. Semua impian dan harapan yang dia bangun bersama Dira terasa musnah dalam sekejap. Malam itu, Riko pergi meninggalkan Dira, merasa bingung dan marah. Dia berjalan menyusuri jalanan sepi dengan pikiran yang kacau. Berbagai perasaan berkecamuk dalam hatinya. Kekecewaan, kemarahan, serta kebingungan. Riko tidak dapat memahami bagaimana dia bisa jatuh cinta pada seseorang yang selama ini menyembunyikan sebuah identitasnya. Setelah beberapa hari berjuang dengan perasaannya, Riko memutuskan untuk mengajak Dira berbicara. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa terus menghindari situasi ini. Riko mengumpulkan keberanian dan memanggil Dira ke rumah mereka. "Dasar kau lelaki, ternyata kau adalah waria. Kita perlu bicara," kata Riko, suaranya tegas namun sangat dengan emosi. Dira yang duduk di kursi depan tampak cemas. Matanya penuh harap, meski tahu perasaan Riko yang semakin jauh darinya. "Aku mengerti, Riko. Aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku mencintaimu dan ingin kita bisa menjalani hidup bersama." "Apa? Aku mencintai seorang lelaki? Apa kau sudah gila? Apa yang telah kau lakukan selama ini? Kau sudah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar." Riko menatap Dira dengan tatapan tajam. "Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Kau telah berbohong padaku, sekaligus kepada keluarga besarku. Kau tidak memberitahuku siapa dirimu yang sebenarnya. Ini bukan hanya soal cinta, tapi ini soal kejujuran." Dira merasa sakit yang menyengat di hatinya. "Tidak, Dira. Ini bukan hanya tentang mencintai diri sendiri. Ini tentang sebuah kejujuran dalam sebuah hubungan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu setelah semua ini terjadi?" Riko menjawab dengan nada marah. "Aku merasa telah kau permainkan. Cintaku padamu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kau adalah seorang waria." Kata-kata Riko seperti pisau yang menghujam hati Dira. Dia merasa hancur, seolah semua harapan dan impian yang dia miliki runtuh dalam sekejap. "Riko, maafkan aku. Aku tahu ini sulit.
tapi aku berharap kau bisa melihat lebih dalam. Cintaku padamu tulus. Aku ingin membangun masa depan bersamamu. Dira memohon mencoba mempertahankan harapan. Namun, Riko sudah terlanjur kecewa. Berita pernikahan Riko dengan Dira, seorang waria, semakin menyebar luas di media sosial. Saat itu, Dira tidak pernah bermaksud untuk membuat hubungan mereka menjadi sorotan. Tetapi kisah cinta mereka tiba-tiba saja viral. Berita ini menyebar ke berbagai platform media sosial dan bahkan menarik perhatian media lokal. Riko, yang awalnya merasa percaya diri dengan hubungannya bersama Dira, kini dilanda perasaan malu yang mendalam. Setiap kali ia membuka media sosial, ia melihat ratusan komentar, beberapa mendukung, tapi lebih banyak lagi yang mencemooh dan menghakimi. Seperti kata-kata kasar dari netizen dan sindiran yang tertulis di kolom komentar, seolah menghantam kepercayaan dirinya. Di tempat kerja, gosip mulai menyebar dengan cepat. Rekan-rekannya mulai berbisik-bisik saat ia lewat, dan beberapa dari mereka bahkan menghindarinya. Setiap pertemuan atau rapat menjadi penuh dengan kecanggungan, seolah-olah semua orang tahu tentang kisah pribadinya. Riko merasa malu dan terpojok, seakan semua mata tertuju padanya. Suatu hari, Riko bahkan mendengar seseorang tertawa di belakangnya. Itu dia, si Riko, yang baru saja nikah sama Waria. Kok mau ya? Celetuk salah satu rekan kerjanya dengan nada sinis. Riko spontan menahan diri, tapi hanya di dalam hatinya. Rasa malu dan kesal bercampur menjadi satu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keputusan pribadinya akan dihakimi sedemikian rupa oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya secara dekat. Suatu malam, saat Riko sedang duduk di ruang keluarga, ayahnya bernama Pak Herman tiba-tiba meletakkan ponselnya dengan keras di atas meja. Sontak membuat Riko terkejut. "Riko, kau harus bicara dengan kami sekarang juga," katanya dengan nada tegas. Kemudian ada ibu Riko bernama Bu Santi yang duduk di sebelahnya tampak murung. "Nak, kenapa kau tidak memberitahu kami tentang siapa Dira sebenarnya? Kau membiarkan kami menyambutnya sebagai menantu, padahal dia telah menipu kita semua." Suaranya penuh dengan kemarahan yang selama ini ia pendam. Riko kemudian menghela nafas. "Pak, Bu, sebelumnya aku juga minta maaf. Karena aku juga tidak tahu, Bu. Aku juga merasa dibohongi. Aku juga tidak tahu tentang identitas Dira yang sebenarnya sampai malam pertama itu," jawabnya dengan suara lirih. "Tapi kau tetap menikah dengannya, bukan? Bagaimana mungkin kau tidak mencari tahu lebih dalam sebelum melangkah sejauh itu? Apa yang kau pikirkan?" Ayahnya menatap Riko dengan tatapan kecewa dan marah. Riko akhirnya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ayahnya benar. Ia telah berburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Kala itu, Riko memandang orang tuanya dengan tatapan bingung. Ia tidak pernah memikirkan balas dendam, bahkan di tengah kemarahannya. Ia merasa bahwa apa yang terjadi sudah cukup menyakitkan tanpa perlu diperpanjang. Tapi sekarang, melihat bagaimana orang tuanya bereaksi, Riko merasa bimbang. "Apa yang kalian maksud dengan menuntut balas?" tanyanya dengan hati-hati. "Riko, kita harus mengambil langkah hukum. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Dira menipu kita semua. Itu bisa disebut sebagai penipuan identitas," jawab Pak Herman dengan suara menggelegar. "Dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan padamu dan pada kita semua." Riko tertegun mengambil tindakan hukum. Ide itu tidak pernah terlintas di benaknya. Baginya, semua ini adalah masalah pribadi, tentang cinta dan kepercayaan yang hancur. "Pak, Bu, aku tidak tahu apakah itu langkah yang tepat. Dira
Dia memang menipuku, tapi aku rasa dia juga tidak bermaksud jahat. Aku tidak ingin menghancurkan hidupnya lebih jauh. Ah, jangan naif Riko, seru Bu Santi. Dia sudah menghancurkan nama baik kita. Kau lihat apa yang terjadi. Sekarang semua orang telah membicarakan kita dengan ejekan. Kau pikir dia memikirkan perasaan kita saat menutupi sebuah identitas aslinya? Dia hanya peduli pada dirinya sendiri, Riko. Akhirnya, Riko merasa terjepit di antara dua pilihan yang sulit. Meneruskan hubungan dengan Dira berarti menerima semua konsekuensi sosial. Tetapi menyeretnya ke pengadilan terasa kejam. Ia merenung, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Kita akan membawa ini ke pengadilan, kata Pak Herman dengan tegas, seolah tidak memberi ruang untuk penolakan. Kita akan melaporkan Dira atas dasar penipuan. Kita tidak bisa membiarkan keluarga kita menjadi bahan olok-olokan tanpa pembelaan. Riko, kau tidak bisa mengurungkan niat Bapak. Pak, Bu, kumohon, biarkan aku yang memutuskan, ujar Riko dengan putus asa. Ini bukan hanya tentang kalian, Bu. Ini tentang aku juga. Kumohon, izinkan aku yang menyelesaikannya dengan caraku. Tidak, Riko. Bapak dan Ibu tidak terima, karena kau sudah dipermainkan oleh Dira. Bapak dan Ibu akan membawa masalah ini ke proses hukum. Riko menunduk, merasakan rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu apapun keputusannya akan ada salah satu yang tersakiti. Ia tahu jika ia menuntut Dira, itu akan menghancurkan hidupnya lebih dari yang sudah terjadi. Tapi jika ia membiarkannya, nama keluarga besarnya akan tetap tercoreng. Riko berdiri dan berjalan keluar dari ruang keluarga. Di luar, angin malam menyapu wajahnya yang penuh kebingungan. Ia berdiri di sana cukup lama, memikirkan sebuah masalah dan semua yang telah terjadi. Ia harus mengambil sebuah keputusan, tetapi ia tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Pada malam itu, saat Riko berdiri di bawah langit malam yang penuh bintang, ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, semuanya akan berubah. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga dan Dira juga. Entah bagaimana ia harus menemukan kekuatan untuk membuat sebuah pilihan yang besar. Atas sebuah peristiwa tersebut, Riko merasa dadanya sesak. Namun ia tahu bahwa ini mungkin keputusan terbaik untuk keduanya. Dengan hati yang berat, ia akhirnya meninggalkan rumah untuk terakhir kalinya. Meninggalkan cinta yang pernah begitu indah, namun kini hancur oleh tekanan dunia luar. Kisah mereka yang viral, yang awalnya dianggap sebagai kisah cinta yang berani, kini berakhir dengan kesedihan yang mendalam. Riko terus dihantui oleh keputusan yang ia buat. Sementara Dira mencoba menemukan kedamaian di tengah luka yang ia tinggalkan.